Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi siswa-siswi sekalian. Kita ketemu lagi di mata pelajaran ekonomi kelas 11 dengan saya. Marilah kita mulai untuk mengefektifkan waktu pembahasan, yaitu berkaitan dengan APBN dengan APBD. Pertama adalah kompetensi dasarnya dulu. Pertama yaitu menjelaskan pengertian fungsi tujuan APBN dan APBD. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan baik itu pusat dan juga di daerah. Yang selanjutnya, mengidentifikasi pembelanjaan dari pusat dan daerah. Marilah kita mulai. Yang pertama, pengertian dari APBN itu sendiri. APBN itu apa? APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa itu? Nah, APBN ini adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, ini berlakunya 1 tahun. Biasanya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya, apa itu fungsi dari APBN dan APBD? Ya. Ada beberapa fungsi. Pertama, ada namanya fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini artinya APBN dan APBD itu adalah pemerintah harus bisa mengalokasikan dana yang berasal dari penerimaan tersebut dan dialokasikan ke dalam beberapa program. Itu fungsi alokasi. Yang kedua, ada namanya fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi ini artinya APBN dan APBD harus disalurkan kepada masyarakat dengan asas keadilan dan kepatutan. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, yaitu APBN dan APBD itu sebagai penstabilan perekonomian baik negara maupun daerah. Jadi dengan adanya APBD dan APBD diharapkan perekonomian bisa menjadi stabil. Yang selanjutnya ada fungsi otorisasi. Nah, di sini fungsi otorisasi adalah fungsi perintah. Kalau sudah menjadi APBN berarti adalah perintah untuk dilaksanakan, ya. Baik itu penerimaan ataupun dari sisi pengeluaran. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. APBN dan APBD itu direncanakan, jadi tidak langsung, tidak dadakan, tapi direncanakan sebelumnya, biasanya di tahun sebelumnya. Contoh misalkan APBN APBD tahun 2021, nah itu direncanakan di tahun 2020. Nah, selanjutnya ada fungsi pengawasan, di mana APBN dan APBD itu menjadi istilahnya ada dari masyarakat atau ya secara masyarakat di negara tersebut bisa mengawasi apakah pelaksanaan dari APBN dan APBD itu sudah sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk pada sumber-sumber pendapatan negara. Ada 2 sumber pendapatan negara. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri dan yang kedua yang berasal dari hibah. Nah, pertama, penerimaan dalam negeri itu ada 2 macam. Ada penerimaan pajak dan yang kedua ada penerimaan bukan pajak. Nah, pajak apa saja? Nah, pajak yang masuk ke dalam pemerintah pusat adalah, contoh misalkan ada pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, kemudian pajak barang mewah. Selanjutnya ada bea, ya, kalau misalkan kaitannya dengan ekspor impor, dan juga cukai. Nah, itu penerimaan dari pajak. Ada yang kedua, penerimaan bukan pajak. Nah, kalau penerimaan bukan pajak, artinya di sini penerimaan yang berasal dari, contoh misalkan penjualan sumber daya alam misalkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembelanjaan negara. Apa saja pembelanjaan negara tersebut? Nah, pembelanjaan negara ada 2 macam. Ada belanja pemerintah pusat, jadi ini khusus, baik itu belanja untuk pegawai
ataukah itu misalkan belanja untuk barang modal, ataukah misalkan untuk barang habis pakai dan lain sebagainya, program dan sebagainya, itu yang semuanya berasal dari pusat. Nah, kemudian yang kedua ada belanja untuk dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini adalah dana yang diberikan APBD kepada daerah yang nantinya untuk mengimbangi dari pendapatan asli daerah masing-masing. Nah, kenapa harus ada APBN dan kenapa harus ada APBD? Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai pengatur penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah dalam pemanfaatan keuangan negara ataupun daerah. Nah, untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan oleh negara atau daerah itu masing-masing. Nah, itu dalam 1 tahun. Jadi sebagai pedoman, ya. Nah, asas anggaran. Nah, asas anggaran ada 3. Yang pertama ada anggaran surplus. Anggaran surplus ini artinya pendapatan atau penerimaan negara itu lebih besar dibanding dengan belanja. Jadi belanjanya sedikit. Sedangkan untuk anggaran defisit artinya penerimaan lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran. Jadi pengeluaran yang banyak itu defisit. Kemudian ada asas anggaran berimbang. Nah, kalau anggaran berimbang itu artinya sama. Jadi penerimaan sama dengan pengeluaran. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada format dari APBN dan juga APBD mungkin tidak terlalu jauh lah. Hanya bedanya di sini ini adalah dari APBN ya contohnya. Nah, kita lihat di sana ada pendapatan negara, ada 2 pendapatan dalam negeri, hibah, belanja dan lain sebagainya. Nah, itu format untuk APBN. Nah, apa sih pengaruh APBN untuk perekonomian? Nah, itu tergantung dari kebijakannya. Pertama, misalkan ada kebijakan defisit tadi. Nah, biasanya kalau kebijakan defisit akan cenderung untuk menimbulkan inflasi. Nah, sebab uang di masyarakat akan beredar lebih banyak. Nah, sehingga akan menyebabkan inflasi. Nah, yang kedua, kebijakannya misalkan kebijakan surplus. Nah, kalau kebijakan ini biasanya akan mendorong deflasi, yaitu penurunan harga. Kenapa? Karena uang di masyarakat akan lebih sedikit, jadi dikontrol. Nah, itu kaitan dengan APBN. Selanjutnya kita lihat dari APBD. Apa sih APBD? Nah, kita lihat pengertiannya. APBD adalah daftar sistematis yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam 1 tahun. Sama lah dengan APBN tadi, hanya bedanya kalau ini mah daerah, kalau APBN mah negara. Asasnya sama ya seperti yang tadi, kemudian fungsinya juga sama. Nah, yang membedakan adalah pendapatannya. Pendapatan dari APBD yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Nah, ini biasanya meliputi pajak daerah, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua ada bagian dana perimbangan. Ini yang berasal tadi dari APBN. Nah, dana perimbangan ini ada berbagai macam. Pertama ada namanya dana bagi hasil. Nah, ini biasanya bagi hasil antara kekayaan daerah dan negara. Jadi nanti dibagi berapa persen. Misalkan untuk daerah, misalkan dalam pengelolaannya misalkan ya, keuntungannya misalkan daerah 70%, negara 30% misalkan. Nah, itu dana bagi hasil. Kemudian ada dana alokasi umum. Nah, kemudian ada namanya dana alokasi khusus. Nah, itu dana perimbangan yang berasal dari APBN. Selanjutnya ada namanya pendapatan lain-lain yang syah. Nah, itu bisa hibah misalkan atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada belanja. Nah, belanja di sini sama dengan tadi
dengan APBN ya. Misalkan pertama ada belanja untuk pegawai daerah. Kemudian yang kedua untuk proyek-proyek daerah dan lain sebagainya. Nah, itu rangkuman yang berkaitan dengan APBN dan APBD. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan.